La palla respinta, il capitano della Namanya kejahatan bisa dilakukan oleh siapa aja. Gak hanya orang biasa, bahkan beberapa atlet sepak bola di bawah ini juga pernah melakukan tindakan melawan hukum. Berikut merupakan beberapa nama pesepak bola yang pernah terlibat kasus hukum. Bahkan ada di antaranya yang sempat mendekam di balik jeruji besi. Kira-kira siapa saja mereka? Cus, kita saksikan video di bawah ini. Nomor 8 ada Chet Evans. Ex pemain Manchester City ini harus mendekam di penjara selama 5 tahun setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pemerkosaan pada tahun 2012 silam. Pencatat 30 caps bersama timnas Wales ini akhirnya dibebaskan pada Oktober 2014 silam karena dianggap berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Berikutnya ada Eric Cantona. Buat para pecinta sepak bola, khususnya fans Manchester United, pasti tahu banget dong sama kejadian tendangan kungfu King Eric kepada fans Crystal Palace pada 22 tahun silam. Yap, akibat aksinya tersebut, King Eric dinyatakan bersalah oleh pengadilan Inggris dan divonis 2 pekan mendekam di penjara. Untungnya, Manchester United mau membayar uang jaminan untuk pria asal Prancis tersebut. Alhasil, pemain yang identik dengan nomor 7 ini hanya perlu menjalani hukuman sosial selama 120 jam. Lanjut, ada Joey Barton. Citra pemain Bengal kayaknya udah melekat banget sama pria yang satu ini. Sebelumnya, Joey pernah kedapatan melakukan pemukulan kepada rekan setimnya saat masih bermain di Manchester City, Ousmane Dabo. Puncaknya ketika Barton harus merasakan dinginnya Hotel Prodeo pada tahun 2008 silam akibat melakukan tindakan kurang menyenangkan kepada salah seorang pengunjung bar di kota Liverpool. Doi pun dihukum 6 bulan penjara akibat kejadian tersebut. Berikutnya ada Tony Adams. Mr. Arsenal ternyata punya catatan kriminal akibat hobinya menenggak minuman beralkohol. Gara-gara kebiasaan buruknya tersebut, beliau harus mendekam di penjara selama 4 bulan setelah terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 1990. Beruntung buat Adams, setelah kejadian itu, Arsenal masih mau menggunakan jasanya dan Doi berhasil meraih 4 gelar juara Premier League. Dan kini Doi menjabat sebagai pelatih kepala klub La Liga Spanyol Granada. Bukan Granita, kalau Granita diminum enak. Next ada Patrick Kluivert. Kluivert dinyatakan bersalah atas kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang pria bernama Martin Putman meninggal dunia saat Doi masih berusia 19 tahun. Akibat kelalaiannya itu, ayah dari Justin Kluivert ini harus menjalani hukuman sosial selama 240 jam. Lanjut, ada Adam Johnson. Winger lincah langganan timnas Inggris ini harus mendekam di penjara selama 6 tahun dan denda 50.000 pound setelah terbukti bersalah melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur. Widih, ngeri. Johnson yang saat itu bermain untuk Sunderland kedapatan menggali gadis yang masih berusia 15 tahun. Bahaya lu sob. Yap, di posisi runner up ada Bruno Fernandes de Souza. Kiper asal Brazil ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang ia lakukan terhadap kekasihnya Elizia Samudio. Gak hanya ngebunuh, Bruno juga menjadikan mayat belahan jiwanya tersebut untuk dijadikan makanan anjing. Kurang ajar bener orang. Doi pun divonis 22 tahun penjara oleh pengadilan tinggi Brazil pada tahun 2013. Setelah menjalani 6 tahun penjara, Bruno yang berusia 32 tahun akhirnya bebas setelah mengajukan banding atas hukumannya. Tidak ada keadilan nampaknya nih friend. Nah, di posisi pertama ada Lionel Messi.
Mahkamah Agung memvonis Lionel Messi dan ayahnya Jorge Horacio Messi dengan hukuman 21 bulan penjara akibat ngemplangin pajak. Bintang Barcelona itu dituju mengemplang pajak bernilai 4,1 juta euro dalam kurun waktu 2007 hingga 2009. Namun setelah mengajukan banding, hukuman yang sebelumnya 21 bulan dikurangi menjadi 15 bulan saja. Walau dinyatakan bersalah, kemungkinan besar Leo Messi tidak akan mendekam di penjara. Kenapa tuh, Min? Karena dalam hukum Spanyol, hukuman penjara kurang dari 2 tahun umumnya ditangguhkan atas kebijaksanaan hakim. Nah, itu dia beberapa pesepak bola yang pernah terkena kasus kriminal. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah!